kita virtual ini. Saya kebagian judul yang paling dihindari oleh banyak orang, termasuk juga dosen STT, yaitu soal Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Dan ini tema yang sangat penting, tetapi juga begitu sukar untuk dibahas secara kognitif, secara reasonable, karena di dalam sejarah kekristenan, Allah Trinitas selalu bersama dengan Kristologi dilihat sebagai dua misteri terbesar di dalam iman Kristen. Dan kata misteri di dalam bahasa iman itu bukanlah puzzle yang harus diotak-atik dan kemudian terangkai menjadi satu, begitu saja. Bukan juga problem is to be solved, tetapi misteri itu adalah sebuah realitas yang real, yang tidak bisa didekati dengan cara apapun selain dengan iman dan cinta kasih. Dan itulah bagaimana iman atau orang beriman memahami apa yang disebut sebagai misteri itu. Jadi sebuah realitas yang begitu besar, begitu melampaui segala akal, kata Paulus, betapa dalam, betapa luas, betapa tinggi, betapa lebar misteri itu, rahasia itu, tetapi juga rahasia itu mendekati kita, menyapa kita, merengkuh kita. Nah, karena itu hanya bisa dengan iman dan dengan cinta kasihlah kita kemudian merespons misteri yang mendekati kita itu. Nah, Trinitas kemudian menjadi satu dari dua misteri utama dalam kekristenan bersama dengan dua hakikat Kristus, ilahi dan manusiawi itu. Dan karena itu saya mengajar teologi sistematika dan lazimnya Trinitas ini harus dibahas selama 1 semester dan sekarang saya harus menuangkannya dalam 1 jam saja. Jadi mohon tidak memberi ekspektasi yang berlebihan bahwa setelah 1 jam ini saya bisa memahami benar Allah Trinitas itu seperti apa, ya. Karena saya juga nggak paham secara kognitif. Tetapi doktrin Trinitas toh harus dipahami. Doktrin Trinitas berbeda dengan Trinitas itu sendiri. Doktrin Trinitas adalah bagaimana orang beriman yang sekaligus berakal itu mencoba untuk mengapresiasi, menjelaskan yang tak terjelaskan itu dengan cara komunitas itu yang disebut gereja itu meyakini dan memahami di dalam keterbatasannya, begitu. Sebab kalau doktrin itu tidak bisa dipahami, maka buat apa disebut doktrin? Ya, doktrin itu memang ajaran dan semua ajaran harus bisa diajarkan, begitu. Oke, nah kenapa Trinitas ini menjadi sangat penting di dalam iman Kristen? Karena dia memang menjadi intipati dari apa artinya menjadi Kristen itu. Saya mulai dengan satu kutipan dari seorang bapak gereja yang bernama Gregorius dari Sinai. Dia mengatakan bahwa kekristenan itu dapat didefinisikan sebagai persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, dia harus bisa dipahami, ya, yang jernih dari dua dogma iman, yaitu Trinitas dan dualitas. Apa itu? Yaitu untuk mengetahui dan merenungkan Trinitas itu, tiga pribadi dari Trinitas sebagai yang berbeda dan tak terpisahkan yang menegaskan satu Allah. Dan dualitas, hakikat ilahi dan manusiawi dari Kristus yang menyatu di dalam pribadi tunggalnya. Jadi dengan kata lain, saya serap Trinitas dan dua hakikat Kristus ini menjadi saripati dari apa iman Kristen dari sudut ajaran. Tentu ada orang Kristen yang mencoba mendekatinya dari sudut etika. Oh, yang penting iman Kristen itu adalah sejauh engkau melakukan cinta kasih, hidup di dalam perdamaian dengan orang lain, itulah hakikat iman Kristen. Ya. Itu benar jika Anda mendekatinya dari stream yang lain, dari arus yang lain, dari rute yang lain, yaitu rute praksis, rute etik. Sementara Trinitas dan dualitas ini adalah rute doktrinal, rute ajaran, ya. Bagaimana iman yang lurus, ortodoksi, sementara yang cinta kasih itu adalah ortopraksis.
Ada rute yang lain, yang ketiga, yaitu berdasarkan gerak batin, spiritualitas, pietas, karena itu disebut sebagai ortopati atau ortopietas, yaitu iman Kristen itu intinya adalah bagaimana kita berelasi dengan Allah. Bagaimana saya punya hubungan yang akrab dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Apakah itu benar? Benar juga. Kalau Anda memakai jalan patos atau pietas, ya. Nah, jalan manakah yang paling tepat? Tentu secara ideal kita harus menyeimbangkan ketiga jalan itu, ortodoksi, ortopraksis, dan ortopietas. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa ortopietas itulah yang paling awal, yaitu relasi kita dengan Allah, dan praksis itu atau etika itulah yang kedua, yang muncul dari kesalehan akibat perjumpaan dengan Allah itu, dan doktrin itu yang terakhir, yang belakangan. Ya. Tetapi idealnya ketiga-tiganya secara holistik, secara komprehensif membawa kita untuk hidup dalam relasi dengan Allah itu. Nah, hari ini kita membahas jalur doktrinal itu, dan dalam perspektif doktrinal maka trinitas dan dualitas itulah yang paling substansial di dalam iman Kristen. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu, kedua dogma fundamental ini melandasi dan mendasari semua doktrin Kristen yang lain, bahkan semua doktrin Kristen yang lain baru terpahami kalau Anda menangkap apa yang dimaksud dengan trinitas dan dualitas itu. Misalnya, bagaimana kita memahami konsep tentang keselamatan, bagaimana kita memahami konsep tentang dosa, bagaimana kita memahami konsep tentang akhir zaman, dan banyak doktrin-doktrin yang lain itu dibangun di atas fondasi dogmatis yang namanya trinitas dan dualitas. Oke. Dan kalau kita mau lebih persis lagi, maka sebenarnya kita paham bahwa dualitas ini juga menjadi bagian di dalam trinitas. Sebab ketika kita bicara trinitas, kita bicara tentang satu Allah yang adalah tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, dualitas ini, yaitu Kristus yang adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, ini bicara tentang pribadi yang kedua dari Trinitas. Dengan kata lain, pemahaman tentang Kristus ini menjadi bagian dari Trinitas itu. Nah, kalau mau disarikan sebenarnya, dan semua orang pengajar tentu akan menyampaikan ini, Trinitas itu bicara tentang keyakinan pada Allah yang adalah satu hakikat. Kita percaya seperti halnya monoteisme Islam dan Yahudi pada Allah yang satu, ya. The oneness of God itu satu, hanya satu Allah, tetapi yang kita alami, kita imani, kita mengerti hadir di dalam tiga pribadi yang berbeda, tetapi yang kemudian tidak pernah terpisah, menyatu secara sempurna, dan itulah Trinitas. Kita akan bahas nanti. Sementara dualitas, ya, ketika kita bicara soal Trinitas, satu pribadi itu adalah Sang Anak atau Sang Firman. Nah, dualitas bicara bahwa pribadi Sang Anak atau Sang Firman itu memiliki dua hakikat, yaitu hakikat ilahi sepenuh-penuhnya dan sekaligus insani sepenuh-penuhnya, dan kedua hakikat itu pun menyatu secara sempurna. Nah, di atas dua framework teologis inilah maka kekristenan kemudian dibangun, saudara. Ya. Jadi tolong pahami bahwa kita sedang bicara tentang dua kategori teologis yang totally different. Yang pertama adalah hakikat, whatness. Katakanlah kalau saya manusia, itu the whatness of my identity. Apanya saya, yaitu manusia. Ya, itu hakikat saya. Tetapi ketika kita bicara soal pribadi, kita bicara soal siapanya dari satu subjek manusia itu. Yoas misalnya. Itu pribadi, itu kategori yang sama sekali berbeda dengan hakikat atau substansi.
Ya. Nah, satu dari pribadi Allah Trinitas itu kita pahami sebagai pribadi dengan dua hakikat, yaitu Allah sejati dan manusia sejati. Ya. Nah, tetapi kita harus memahami bahwa di dalam iman Kristen, Bapak Ibu Saudara, kedua dogma fundamental ini bukanlah sebuah spekulasi akali tentang gimana sih Allah itu di sono gitu. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu kayak apa? Tidak, sama sekali tidak. Iman Kristen, gereja merumuskan siapa Allah itu bukan tentang Allah pada dan di dalam dirinya sendiri, tetapi Allah yang selalu bagi kita ciptaan. Allah yang selalu mencintai kita. Dan karena itu dogma ini tidak pernah terpisah dari relasi kita dengan Allah itu sendiri. Oke? Dan karena itu menarik, saudara, kalau kita melihat bagaimana sejarah dogma Trinitas itu dirumuskan dalam 4 abad pertama itu, sebenarnya dia dirumuskan sesudah sesudah kekristenan merumuskan siapa Kristus itu. Jadi secara historis sebenarnya umat Kristen diperhadapkan pada pribadi Yesus Kristus dari Nazaret itu yang mencengangkan buat mereka, yang mempesona mereka, dan yang membuat mereka menjumpai Allah yang sepenuh-penuhnya yang mereka kenali di dalam tradisi Yahudi itu kok sekarang ada di dalam pribadi Yesus itu, ya. Dan begitu mereka kemudian merumuskan siapa Kristus itu, belakangan baru mereka merumuskan jika demikian, maka sebenarnya siapa Allah kita itu, dirumuskanlah Trinitas itu. Ya, jadi historis jelas. Kristus dirumuskan berdasarkan pengalaman mereka, dan barulah Trinitas di kemudian hari dirumuskan. Tapi kemudian sejak itu, secara logis kita baru bisa memahami siapa Kristus jika kita meletakkannya dalam kerangka Trinitas itu, begitu. Ya. Nah, dengan kata lain, kemudian dua dogma dasar Kristen ini, Trinitas dan dualitas ini, menjadi semacam pendefinisi kekristenan. Dia menjadi semacam pagar yang cukup luas atau bahkan sangat luas yang di dalamnya Anda jumpalitan. Maka saya tidak terlalu risau dengan banyaknya perbedaan doktrinal di dalam kekristenan. Apakah kekristenan itu percaya keselamatan bisa hilang atau tidak? Apakah misalnya ada orang yang dipredestinasi untuk selamat dan yang tidak selamat? Itu semua ada di dalam playground-nya kekristenan, ya. Taman bermainnya kekristenan masih dibingkai oleh pagar yang disebut sebagai Trinitas dan dualitas itu. Jadi bayangannya seperti ini, saudara. Apa sih yang bisa didefinisi sebagai Kristen secara doktrinal, ya, bukan secara etis atau secara ibadah, tetapi secara doktrinal, ya dua ini. Kristus itulah yang menjadi pendefinisi pertama. Dan pemahaman tentang Kristus itu diletakkan dalam bingkai yang lebih luas lagi yang disebut sebagai Trinitas. Nah, begitu Anda lompat pagar, ya, kedua pagar ini, maka by definition, dogmatically atau doctrinally, secara doktrinal, ya itu bukan Kristen. Itu sebabnya misalnya di dalam tradisi saksi Yehova, mungkin Anda melihat ibadahnya, oh ini Kristen ini. Anda melihat bagaimana mereka memakai kosakatanya, ya itu Kristen juga gitu. Tetapi begitu Anda melihat dari perspektif doktrinnya, ternyata mereka menolak Trinitas. Mereka menolak keilahian Yesus, sehingga by definition kita tidak bisa mengatakan bahwa oh kalau begitu ini secara dogmatis masih bisa disebut sebagai Kristen. No, tidak. Karena mereka sudah lompat pagar. Nah, untungnya di dalam kekristenan pagar memberi playground yang cukup luas.
Nah, maka saran saya adalah Anda settle dengan dua dogma penting ini, Trinitas dan Kristus. Selebihnya, jika ada perbedaan doktrinal di kalangan gereja, take it easy lah. Nggak usah terlalu, wah ini sesat, itu sesat. Ya. Sejauh mereka ada di dalam playground itu. Ya. Itu yang membuat saya dengan mudah kemudian bisa mengapresiasi teman-teman Katolik, teman-teman karismatik, teman-teman ya apapun yang berbeda dari denominasi saya. Ya, tentu tidak harus setuju, tetapi toh saya tidak punya tiket untuk mengatakan mereka sesat. Ya, karena mereka bermain dengan permainan yang berbeda di dalam playground yang sama itu. Gitu. Ya. Nah, kalau demikian pemahamannya, maka sebenarnya Trinitas itu tidak bisa kita pahami hanya sebagai satu dari banyak doktrin Kristen, Bapak Ibu saudara. Jadi kalau kita daftarkan ada doktrin penciptaan, doktrin dosa, doktrin manusia, doktrin Kristus, doktrin keselamatan, doktrin Trinitas, bukan begitu. Seolah-olah Trinitas itu satu dari rentetan doktrin itu. Trinitas adalah satu-satunya doktrin Kristen. Titik. Yang kemudian mendefinisi doktrin yang lain. Dengan kata lain, doktrin yang lain itu adalah implikasi dari pemahaman kita mengenai siapa Allah itu. Oke, nah itu cara membingkai yang saya usulkan kepada Bapak Ibu saudara. Nah, kita tahu bahwa Trinitas didefinisi secara sederhana sebagai keyakinan pada satu Allah dengan tiga pribadi yang sama-sama ilahi. Sang Bapa itu Allah sepenuhnya, Sang Anak atau Sang Firman Yesus Kristus itu Allah sepenuhnya, sekaligus manusia sepenuhnya, dan Roh Kudus itu adalah Allah sepenuhnya. Dan bagaimana itu bisa dipahami? Nah, pertama-tama kita harus melihat bahwa pengakuan iman ini muncul di kalangan gereja mula-mula berdasarkan pengalaman konkret mereka tentang Yesus Kristus. Dan kemudian Roh Kudus. Dan berkat perjumpaan yang begitu real dengan Kristus yang membuat mereka melihat seluruh fitur atau karakter atau atribut dari Allah yang dipercaya orang Yahudi itu sekarang ada dalam satu pribadi itu. Misalnya kalau Allah itu maha kuasa, kemahakuasaan itu ditampilkan oleh Yesus. Allah itu maha tahu, kemahatauan itu ditampilkan oleh Yesus. Allah itu kekal mengatasi kematian dan itu dimunculkan oleh Yesus. Allah itu penuh dengan cinta kasih dimunculkan oleh Yesus. Semua yang mereka percaya tentang siapa Allah di dalam Yudaisme sekarang muncul sepenuh-penuhnya di dalam pribadi yang adalah manusia juga itu. Yaitu Yesus Kristus. Sejak itu kemudian mereka semacam membaca ulang teks-teks di dalam perjanjian lama dan menjumpai bahwa teks itu sesungguhnya berbicara tentang Yesus Kristus, Sang Firman itu. Begitu, ya. Itu sebabnya kemudian mereka membaca ulang misalnya kisah penciptaan dalam Kejadian. Oh, ini sebenarnya yang menciptakan itu Trinitas Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus. Sehingga kalau dibaca, kalau Anda membaca dalam kacamata Trinitas, maka ini bukan cuma kerjaannya Sang Bapa, sebagaimana yang sering kita pahami. Sang Bapa menciptakan, Sang Anak menyelamatkan, Roh Kudus menyelamatkan. Enggak. Semua karya Allah adalah karya Trinitas. Mereka membaca Kejadian 1, pada mulanya Allah. Oh, ini bicara soal Sang Bapa, Allah yang disapa Bapa oleh Yesus Kristus, menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, bagaikan seekor induk raja wali atau induk ayam yang mengerami telurnya, gitu. Membuat muncullah penciptaan itu. Lalu ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi mereka
terpesona pada kenyataan bahwa, oh kalau begitu, Kristus Sang Firman itulah yang menjadi mediator yang melaluinya Sang Bapa itu menciptakan terang, menciptakan bentangan, menciptakan langit dan bumi. Jadi Sang Bapa itu berfirman atau mengkristus. Ya, firman adalah Sang Kristus itu menghadirkan Kristus dan jadilah segala sesuatu itu. Oh, lalu mereka kemudian memiliki sebuah cara melihat, cara memahami, cara membahasakan secara berbeda dengan membaca ulang sekali lagi seluruh kitab suci dari Kejadian, Beresit itu, sampai dengan Maleakhi, dan kemudian juga kitab-kitab berikutnya di dalam Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Lama dengan eksplisit kemudian dibaca sebagai yang memberitakan Allah yang dikenal di dalam dan melalui firman-Nya yang menjadikan langit dan bumi itu. Mazmur 33 ayat 6 misalnya, oleh sabda Allah, oleh firman Allah, langit telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3 misalnya, segala sesuatu dijadikan oleh Sang Firman itu, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Jadi ketika Sang Bapa menjadikan, Dia menjadikan melalui firman, dan dalam kosakata Kristen, firman itu adalah Kristus. Menghadirkan yang tak hadir ini menjadi real. Ya. Lalu bagaimana kita bisa mengatakan firman itu adalah Allah sendiri? Sebagaimana yang dicatat dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Karena dalam keyakinan Yahudi, Sang Bapa itu atau Allah itu, Yahweh, Adonai itu tidak akan pernah mungkin bisa berelasi langsung dengan ciptaan karena perbedaan kualitatif yang begitu radikal antara pencipta dan ciptaan. Dan karena itu Yesaya ketika dia merasa didatangi Allah, dia berkata, celakalah aku karena aku melihat Allah. Maka pastilah Allah yang tak dikenali atau yang sang misteri itu menghadirkan diri sepenuh-penuhnya di dalam apa yang dapat diterima oleh ciptaan itu. Dan itulah firman Allah. Ya, maka kehadiran itu juga adalah Dia yang menghadirkan dirinya, yaitu Allah. Itu sebabnya kemudian ilustrasi yang gampang saya selalu memakai ini. Kalau saya pergi ke luar kota naik mobil, kemudian saya di tengah jalan saya ingat bahwa ikan saya di kolam belum dikasih makan, padahal kami akan tinggal di villa 3 hari. Saya telepon Pak Binsar, Binsar, tolong kasih makan ikan saya ya. Saya 3 hari makanan ikannya ada di pinggir kolam. Oh ya. Lalu 3 hari kemudian saya pulang rumah dan saya mendapati ikan-ikan saya ini sebagian besar mati karena kurang makan, dan saya marah besar. Kenapa nggak dikasih makan? Lalu saya datangi Binsar, tetangga saya, dan Pak Binsar kemudian saya tanya, loh kok nggak dikasih makan? Loh memang kamu minta aku? Loh kan saya telepon Anda tadi 3 hari lalu ketika saya di jalan tol. Loh itu kan cuma suaramu, itu bukan kamu. Gitu. Kalau Pak Binsar mengatakan itu, saya yakin Anda kan, ketika saya menelpon dan Pak Binsar karena jarak yang jauh itu hanya mendengar suara saya, dia tidak akan berkata, itu cuma suaranya Yoas. Tapi dia pasti akan berkata, ini Yoas. Walaupun yang terkoneksi dengan dia adalah suaranya, sabda Yoas. Ya, firman Yoas, perkataan Yoas. Itu adalah bukan hanya representasi, wakil, tetapi presentasi kehadiran Allah sepenuh-penuhnya. Begitu. Ya, jadi ketika Allah menyatakan firman-Nya itu adalah Allah dalam kepenuhannya. Tapi dengan cara yang kemudian mengakomodasi dirinya bagi ciptaan yang begitu rapuh ini. Begitu. Ya. Nah, maka umat Kristen mengiyakan bahwa iya ya,
Kalau begitu kita melihat, menyentuh, memeluk dan dipeluk oleh Allah itu sendiri. Tapi sekaligus Yesus Kristus yang ilahi sepenuhnya ini bukanlah Sang Bapa. Karena itu nggak mungkin dalam iman Yahudi kita. Nah itu memunculkan puzzle ditambah lagi dengan Roh Kudus. Ya, bagaimana teks-teks Injil dan surat-surat Paulus kemudian membuat mereka makin yakin bahwa Roh Kudus yang kemudian termanifestasi secara luar biasa dalam peristiwa Pentakosta ini juga menghadirkan seluruh kepenuhan Allah itu di dalam pribadinya. Dalam Yohanes 15 ayat 26 misalnya dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah, sama seperti Sang Firman yang keluar dari Bapa diperanakan, dan itu adalah ilahi, maka Firman itu pun adalah ilahi. Ia akan bersaksi tentang aku. 1 Korintus 2 ayat 10, nah ini ayat yang sangat menarik. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dan siapa yang bisa tahu apa yang tersembunyi dalam diri Allah jika bukan Allah sendiri? Dan roh tahu hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia? Nah, kemudian Paulus memakai analogi manusia. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Jadi hanya roh saya yang tahu siapa saya dan apa yang tersembunyi dalam hati saya. Maka roh saya itu ya saya itu, Yoas itu. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, ini sebuah statement imani dari Paulus yang ingin mengatakan bahwa jika demikian, maka seluruh kepenuhan Allah itu, hakikat Allah itu, ya, ternyata juga adalah hakikat dari roh itu. Tetapi roh itu bukan Sang Bapa dan bukan Sang Anak. Nah, jadi ini puzzling sekali. Bagaimana ini umat Kristen perdana itu? Tapi mereka tidak terlalu peduli karena toh apa yang paling penting buat mereka adalah merayakan, mengalami, mencintai dan dicintai oleh kepungan tiga pribadi ilahi itu. Mereka belum sampai pada sebuah keniscayaan atau kemestian, keharusan untuk merumuskan pengalaman yang menakjubkan iman mereka itu. Dengan kata lain, mereka berada 3 abad pertama itu pada pengalaman pada Allah itu, tentang Allah, bersama dengan Allah itu. Yang barulah kemudian menuntut mereka untuk merumuskan iman itu. Loh, kenapa baru belakangan dirumuskan? Karena kemudian banyak ajaran-ajaran yang mengganggu dan mengkontradik pengalaman yang real tentang Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Karena ada banyak ajaran-ajaran yang tampak menggiurkan, menarik, tetapi kemudian membuat mereka meragukan Kristus dan Roh Kudus. Karena gereja sudah mulai berkembang dan harus ditata dan lain sebagainya, maka muncullah keharusan untuk merumuskan pengalaman iman itu sendiri. Jadi menarik saudara bahwa kepentingan untuk merumuskan doktrin Trinitas itu baru muncul belakangan abad ketiga keempat, dan selama abad-abad pertama itu mereka mengalaminya. Itu masa bulan madu umat percaya dengan orang dengan Allah yang mereka kenali di dalam Yesus Kristus, di dalam kuasa Roh Kudus itu. Jadi saya ingin sejak awal menegaskan bahwa saya sangat tidak simpatik dengan pandangan yang skeptis yang mengatakan, dan mungkin Anda pernah mendengar, Trinitas ini kan sebenarnya hasil perumusan konsili saja setelah 3-4 abad perdana, dan itu hasil rekayasa Kaisar Romawi Konstantinopel. Jadi doktrin Trinitas itu hanya produk politik dan tidak konsisten dengan berita Alkitab. Toh kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab, dan ya tentu kata Alkitab, kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab, dan kalau
apa yang harus kita percayai itu ada dalam kitab, harus ada di dalam Alkitab, kata itu, maka Anda nggak perlu percaya pada Alkitab, karena kata Alkitab juga tidak ada dalam Alkitab. Oke? Jadi tidak bahwa kata itu tidak ada dalam Alkitab, lalu kita tidak bisa mempercayainya. Ya. Tidak bahwa dia dirumuskan 3-4 abad sesudah Alkitab itu selesai ditulis, maka itu tidak bisa dipercaya. Sebab perumusan itu adalah titik kulminasi atau titik pembakuan dari pengalaman yang sudah sejak awal mereka jumpai. Nah, kalau Anda membaca tulisan bapak-bapak gereja misalnya yang cukup awal, yaitu Gregorius dari Nisa, dia seorang perumus Trinitas, salah satunya yang paling penting, Gregorius dari Nisa, dia menceritakan bahwa Trinitas itu adalah percakapan setiap hari orang-orang di pasar, di tempat permandian umum, ya. Dalam tulisannya on the deity of the sun, dia berkata, the whole city is full of it. The squares, the marketplace, the crossroad, the alleyways, old clothes men, money changers, food sellers, they are all busy arguing. If you ask someone to give you change, he philosophizes about the begotten and the unbegotten. Jadi kalau Anda minta seseorang uang kembalian waktu Anda beli sesuatu, dia akan berfilsafat tentang yang diperanakkan dan yang tidak diperanakkan. Jika Anda bertanya tentang harga sepotong roti, Anda akan dikasih tahu bahwa Bapak itu lebih besar dari anak dan anak itu di bawah Bapak. Jika Anda berkata, apakah tempat mandiku siap, maka si penjaga itu akan menjawab, anak itu diciptakan dari ketiadaan. Jadi kegelisahan, percakapan tentang Bapa, Anak, Roh Kudus itu makin lama makin kacau balau, dan itu percakapan setiap hari di kalangan rakyat. Baru kemudian itu yang mendorong kemudian para pemimpin gereja, kalau begini ceritanya, mari kita duduk bersama dan kita rumuskan bagaimana sebenarnya pengalaman Trinitaris itu atau pengalaman Bapa, Anak, Roh Kudus itu, supaya kekayaan ini bisa kita wariskan dan tidak tercerai-berai. Karena makin jauh itu dari peristiwa Kristus dan Pentakosta, makin mudah untuk kacau balau. Maka mari kita settle begitu. Dan muncullah konsili-konsili itu. Tidak sebaliknya, bahwa itu top down dari atas, dari kaisar, dari pemimpin agama, dan umat diam dan hanya menerima. Tidak, justru karena ini menjadi kegairahan iman di kalangan bawah, kemudian itu dikonsilikan dan dirumuskan begitu. Ya. Nah, ini penting sekali. Jadi sebenarnya kita berhadapan, Bapak Ibu Saudara, dengan puzzle yang real menjadi pengalaman dan keyakinan iman umat percaya 3 abad pertama itu. Mereka percaya seperti orang Yahudi bahwa Allah itu Esa, ya, Shema Yisrael Yahweh atau Adonai, ya, Ehad, bahwa Tuhan itu Esa, Yahweh Elohinu, Tuhan itu Allah kita, ya. Itu satu. Dan yang kedua adalah Allah itu disebut Bapa, dan Sang Bapa itu adalah Allah, tetapi yang menyebutnya juga adalah Allah, ilahi. Roh Kudus adalah ilahi juga. Tetapi kok Bapa, Anak, Roh Kudus tidak sama. Setiap pribadi berada di dalam pribadi yang lain, dan itu mengagumkan dan mengagetkan. Kristus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Loh, ini gimana ini? 3 yang berbeda, tapi satu di dalam yang lain. Ketiga pribadi itu bersekutu dalam perkesatuan yang sangat esensial, yang tidak terpisahkan, dan ketiganya bersama-sama mengarahkan diri dan cinta mereka pada ciptaan. Jadi ada 8 kepingan puzzle yang membingungkan sekali, dan ini kalau digabungkan itu bagaimana caranya? Sampai akhirnya mereka melihat bahwa ini bukan hanya bicara tentang siapa Allah pada dirinya sendiri, tetapi juga siapa Allah bagi kita. Siapa Allah
ad intra, dalam relasi internalnya, tanpa hubungannya dengan kita, tapi juga Allah yang mengarahkan diri kepada kita. Nah, jadi kepentingan untuk merumuskan doktrin Trinitas ini sebenarnya adalah karena dia itu merelasikan dirinya dengan kita. Maka sejak awal dipahamilah bahwa Allah yang adalah misteri, yang tunggal itu, yang oleh orang Yahudi dianggap sebagai yang begitu jauh itu, sekarang hadir sepenuh-penuhnya melalui Sang Anak, dan itu hadir dalam kuasa rohnya bagi kita. Dan membawa kita, bahkan seluruh dunia ini kepada Allah, juga di dalam Sang Anak, melalui Sang Anak, dan dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga rumusan awal sebelum muncul rumusan satu hakikat tiga pribadi itu adalah ini, saudara. Dan ini rumusan di dalam ibadah. Mereka beribadah dengan menyanyi kemuliaan ya, dari Bapa, ya, melalui Sang Anak di dalam kuasa Roh Kudus, kembali kepada Sang Bapa. Apatre ad patrem pro mundus atau pro nobis bagi kita. Per filium in spiritu, melalui Anak dalam roh. Jadi mereka punya sebuah drama, sebuah narasi baru, sebuah kisah agung, bahwa semua realitas ini datangnya dari Sang Bapa, ya, dari Sang Bapa, dan itu dialami bagi dunia, bagi kita, melalui Sang Anak dalam Roh Kudus. Dan kemudian melalui Sang Anak dan dalam Roh Kudus juga dibawa kembali bagi kemuliaan Bapa. Itu menjadi inti iman sekte Kristen itu. Ya, belum agama, sekte Kristen itu. Sampai akhirnya mereka merumuskan di dalam konsili bahwa ya, mari kita rumuskan. Karena muncul perdebatan yang sengit antara barat dan timur. Ini bagaimana nih dirumuskan? Baik, mari kita rumuskan satu Allah atau satu hakikat, tiga pribadi. Ya, begitu. Kenapa terjadi perumusan yang sengit antara barat dan timur? Karena kekristenan di barat, Roma, dan kekristenan di timur itu mengalami tantangan yang berbeda. Dan ini yang terus hadir sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara. Di barat itu mereka sangat menekankan kesatuan Allah. Kenapa? Karena musuhnya adalah politeisme. Banyak sekali agama-agama suku yang percaya pada banyak dewa, bahkan Romawi sendiri, ya, Yunani itu banyak dewa. Dan sekarang ada iman pada Yesus Kristus yang mereka yakini tetap percaya pada satu hakikat. Dan karena itu kemudian mereka sangat dan terlalu menekankan kesatu hakikatan dari Allah itu. Baru kemudian mereka bergumul, bagaimana ya Allah yang satu itu sekaligus adalah tiga pribadi. Maka orang-orang Kristen di barat kemudian menemukan bahwa kesatuan itu mestinya ada pada satu hakikat itu. Itu sebabnya Anda mungkin sering melihat gambar ini. Ini disebut scutum fidei atau perisai iman. Anda pernah ya melihat gambar ini? Bahwa ada satu Allah, dan ini hakikat. Ya. Tetapi tiga pribadi, Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus. Sang Bapa adalah Allah, Sang Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi Sang Bapa bukanlah Anak, Sang Bapa bukanlah Roh Kudus bukan Bapa, bukan Anak, Anak ini bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Jadi keilahian itu ditemukan di tengah ini. Hakikat yang satu. Tapi kalau Anda lihat dari jauh, ada bahaya ini. Bahayanya apa? Buletannya ada berapa? Siji, loro, telu, papat. Ada empat entitas. Maka orang timur agak nggak suka dengan ini. Loh, nanti keilahian Allah ini jadi pribadi keempat ini. Bahaya ini. Ya. Jadi seolah-olah ada yang keempat selain tiga ini. Nah,
persoalan lain dari Barat adalah bahwa karena mereka ini sangat melihat kaitan antara Bapa dan anak ini sebagai kaitan cinta kasih. Bapa ini adalah pencinta dan anak yang dicintai. Dan kalau ada yang saling mencintai ini pasti ada cinta kasih. Maka cinta kasihnya adalah Roh Kudus. Maka mereka percaya bahwa Roh Kudus itu keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak. Dan itu mengganggu sekali orang Timur. Karena orang Timur kemudian mengatakan, oh gereja Roma itu sudah mengganti pengakuan iman Konstantinopel kita. Anda mungkin tahu bahwa di pengakuan iman Konstantinopel diakui tentang Roh Kudus, kami percaya kepada Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa, titik. Bukan dari Sang Anak. Tapi oleh orang-orang Barat diganti atau ditambah, kami percaya kepada Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak. Wah, ini problematis buat orang-orang Timur. Tapi yang pasti adalah kita tahu kemudian bahwa pergumulan orang Barat adalah politeisme. Itu musuhnya iman Kristen di Barat. Dan karena itu mereka sangat menekankan satu hakikat. Maka coba Anda perhatikan saudara, bagaimana ketika kekristenan masuk di Indonesia, yang dihadapi itu adalah suku-suku lokal yang banyak dewa. Maka misionaris Barat ini cespleng karena yang ditekankan adalah satu hakikat. Oke. Tapi sekarang beda. Sekarang ini yang kita hadapi real dalam konteks Indonesia apa? Islam. Dan karena yang dihadapi adalah Islam, maka ya kita seperti ingin tetap mempertahankan satu hakikat. Ya. Sehingga tidak terlalu kelihatan beda antara Islam dan Kristen. Karena orang-orang Kristen di Indonesia berhadapan dengan Islam juga sangat ingin menekankan ke satu hakikatan itu. Beda dengan Timur. Timur tantangannya apa? Modalisme. Apa itu modalisme? Yaitu pemahaman bahwa Allah itu satu, tapi fungsinya tiga. Modusnya tiga. Yoas ini satu hakikat, satu pribadi, tapi tiga fungsi. Pendeta, guru, ayah. Tapi satu. Dan ini berlawanan dengan iman Kristen. Dan karena itu jawaban kekristenan di Timur adalah no. Allah itu tiga pribadi. Dan tiga pribadi ini real perbedaannya. Bapa bukan anak, bukan roh, roh bukan bapa dan anak, dan seterusnya. Jadi mereka sangat menekankan perbedaan di dalam Allah Trinitas itu. Baru kemudian mereka bertanya, bagaimana Allah yang tiga pribadi ini adalah satu hakikat. Jawabannya apa? Oh, kesatuan keilahian. Bagi orang Timur itu ya, kesatuan keilahian dari tiga pribadi itu ditemukan bukan pada satu hakikat itu, tapi pada Sang Bapa. Satu dari tiga pribadi itu adalah sumber keilahian. Dengan kata lain, Sang Anak itu mendapat keilahiannya dari Sang Bapa, Roh Kudus itu mendapat keilahiannya juga dari Sang Bapa. Jadi Anda mengerti sekarang bahwa ada cara berpikir tentang Trinitas yang berbeda, dan ini sangat sengit antara Barat dan Timur itu. Diselesaikanlah dengan rumusan, dan ini adalah solusi ekumenis terbaik yang bisa kita miliki sampai sekarang. Allah Trinitas. Yang oleh orang Barat dikatakan una substantia tres personae, satu Allah, tiga pribadi. Yang oleh orang Timur disebut mia usia tres hypostases, satu Allah, tiga pribadi. Dan itulah yang mendefinisi siapa kita, orang Kristen. Wah, ini udah 45 menit. Saya akan lanjutkan dengan cepat. Kalau begitu, bagaimana saya selalu bergumul menjelaskan kompleksitas ini? Maka izinkan saya untuk memberikan beberapa prinsip dasar untuk menjadi rambu untuk memastikan apakah pemahaman iman seorang pendeta, seorang pembicara, atau Anda sendiri itu masih sungguh trinitaris atau tidak. Ya, ada 8 hal.
8 hal ini saya rumuskan ketika saya dipanggil atau diundang oleh MPH atau ya Ketua Sekum Bendum PGI, ketika PGI banyak sekali ditanya tentang pandangan seorang pendeta terkenal di Indonesia, saya nggak usah sebut namanya, yang sangat memunculkan polemik di Indonesia tahun lalu tentang Trinitas gitu. Lalu PGI dikirimi banyak sekali pertanyaan, ini gimana sikap PGI, dan PGI mengundang saya, dan saya kemudian memberikan panduan kepada teman-teman di PGI 8 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita tahu prinsip Trinitas kita ini benar kalau itu tetap memelihara prinsip misteri. Apa itu? Yaitu kalau misteri Allah itu diakui dan dihargai. Artinya bahwa seberapa kompleks dan canggihnya pun doktrin kita tentang Trinitas tidak pernah boleh kemudian menghapuskan dan menghanguskan misteri Allah. Allah tetap lebih besar daripada yang bisa kita doktrinkan. Dan karena ini tetap memelihara misteri, maka lokasi terbaik untuk memelihara doktrin ini adalah ibadah. Spiritualitas, bukan doktrin, bukan ajaran, tapi doksologi, ibadah, spiritualitas. Jadi percumalah Anda punya pemahaman yang benar tentang Trinitas kalau Anda tidak punya hati yang menyembah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Ini prinsip pertama. Prinsip kedua ya adalah apa yang disebut sebagai prinsip keesaan. Kalau Anda mendengar khotbah atau ceramah apapun atau tulisan yang Anda baca yang kemudian tidak lagi mengakui keesaan dari Allah orang Kristen, maka ada yang keliru di sana. Ya. Apakah ada indikasi dipahaminya 3 Allah di dalamnya? Kalau ada, maka hati-hati. Harus bunyi tweet gitu. Ya. Dan ini sering membuat banyak pendeta yang terkenal sangat menekankan doktrin terjerumus juga Bapak Ibu Saudara tanpa sengaja ya. Lihat saja di YouTube atau di tulisan-tulisan pendeta-pendeta yang terkenal di Indonesia yang tanpa sadar kemudian mengucapkan, misalnya ini dalam ucapan, kita percaya pada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berapa kali Allah itu disebutkan Bapak Ibu Saudara? 3. Nah, ini indikasi bahwa kemudian ada 3 Allah. Yo, tapi itu kan cuman kata-kata. Kita nggak bisa berkata itu cuman kata-kata. Anda tahu salah satu yang disebut bidat awal di dalam kekristenan adalah Arianisme dari Arius, orang yang bernama Arius. Dia disebut bidat bukan karena satu kata, tapi satu huruf, yaitu huruf iota, I. Yaitu ketika gereja pada umumnya percaya bahwa sang anak itu satu hakikat dengan sang Bapa, maka dipakai kata homoousios, sehakikat. Arius tidak setuju dengan itu, lalu dia menambah kata i pada homo menjadi homoiousios, yang artinya bukan satu hakikat atau hakikat yang sama, tapi hakikat yang serupa, menyerupai, tapi beda, cuman serupa. Dan dia dianggap bidat. Nah sekarang ada yang berkata Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 Allah Bapak Ibu Saudara. Dan itu keliru. Alkitab nggak pernah juga memakai kata Allah Anak. Yang dipakai adalah Anak Allah. Itu tidak berarti bahwa kita kemudian menolak keilahian Yesus Kristus. Tapi itu bukanlah bahasa yang proper yang bisa kita pakai karena kemudian membuat kita percaya pada ketiga Allahan. Dan karena itu melanggar prinsip keesaan ini. Ya. Yang ketiga adalah prinsip kesetaraan. Apa artinya? Bahwa 3 pribadi itu, Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah pribadi yang setara. Tidak ada hierarki. Tidak ada yang lebih di atas yang lain. Tidak ada yang kurang ilahi dibanding yang lain. Oke.
prinsip kesetaraan. Yang keempat adalah prinsip persekutuan relasional. Apakah persekutuan tunggal yang relasional dari ketiga pribadi ilahi itu diakui terjadi secara kekal? Artinya, ya Bapa, Anak, Roh Kudus itu tidak akan pernah terpisah-pisah. Ya, atau adakah klaim yang menegaskan bahwa ketiga pribadi itu entah secara kekal atau sementara itu terpisah? Jadi ada momen bahwa Bapa dan Anak itu terpisah. Maka itu tweet-tweet muncul. Ya. Itu muncul banyak sekali dalam khotbah Paskah atau khotbah Jumat Agung. Yang tidak trinitaris mengatakan bahwa ketika Yesus disalib, Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Wah, itu berarti Allah Bapa meninggalkan Yesus. Wah, pisah. Maka itu menghanguskan prinsip yang keempat ini. Ya. Karena ketiganya tidak akan pernah bisa terpisahkan. Ya. Karena Sang Bapa itu memperanakkan Sang Anak dan mengeluarkan Roh Kudus itu bagi semesta terus-menerus. Ini nggak usah saya bahas, terlalu panjang. Baik, kemudian itu sebabnya Bapak Gereja kemudian merumuskan dengan satu istilah yang sangat penting, yaitu perikoresis. Apa itu perikoresis? Yaitu ketiga pribadi itu berada di dalam pribadi yang lain, satu sama lain. Bapa di dalam Anak dan Roh Kudus, Anak di dalam Bapa dan Roh Kudus dalam Bapa dan Anak. Aku di dalam Bapa, Bapa dalam, dan tidak pernah bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Ya. Sehingga sedemikian eratnya sampai kita hanya bisa berkata ini satu Allah. Begitu. Prinsip kelima, prinsip distingsi. Walaupun mereka tidak pernah terpisah, tetapi ketiga pribadi itu toh harus bisa dibedakan. Bukan dipisahkan, dibedakan. Ya, karena itu bukan prinsip separasi, tapi prinsip distingsi. Atau apakah ada klaim yang mengaburkan perbedaan ketiganya dan kecenderungan untuk menyamakan ketiga pribadi ilahi sebagai sekedar tiga karya atau tiga fungsi. Nah, ini banyak sekali di sebagian, saya sebut sebagian, teman-teman dari kalangan Pentakostal yang kemudian distingsi ini seperti kabur dan menyamakan begitu saja ketiga pribadi ini menjadi satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan karena itu beberapa gereja membuat formulasi baptisannya, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Jadi seolah-olah tiga pribadi itu adalah Yesus Kristus. Nah, ini mengaburkan prinsip distingsi ini. 6. Prinsip kesatuan ekonomik. Apa sih ekonomik itu? Ekonomik adalah karya Allah bagi oikos, bagi dunia. Ya. Dan itu satu, artinya mencipta, memelihara, menyelamatkan, menyempurnakan semesta ini adalah karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi tidak pernah ketiganya ini terpisah dalam berkarya. Loh, saya kok diajari selama ini Bapak yang mencipta, Anak yang menyelamatkan, Roh Kudus yang menyempurnakan, itu salah ya? Kalau cuman dikatakan begitu, salah. Tapi itu muncul karena Agustinus. Kalau kita bisa mengatakan Bapa mencipta, kita harus memahaminya begini. Ya, kalau ini kesatuan yang tidak terpisahkan, Bapa, Anak, Roh Kudus, maka Bapa mencipta bersama Anak dan Roh Kudus. Lalu siapa yang menyelamatkan? Sang Anak menyelamatkan bersama Bapa dan Roh Kudus. Siapa yang menyempurnakan? Roh Kudus bersama Bapa dan Anak. Jadi tetap ketiga prinsip perikoresis ini tidak boleh hilang. Hanya kalau itu kita pegang terus, maka kita bisa berkata, Bapa mencipta. Lalu kita bisik-bisik bersama Anak dan Roh Kudus. Siapa yang menyelamatkan? Sang Anak Yesus Kristus itulah penyelamat kita. Bersama Bapa dan Roh Kudus. Begitu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, itulah yang disebut sebagai prinsip dari Bapak Gereja, opera trinitatis ad extra sunt indivisa. Opera, karya, operasi, ya, karya trinitas keluar. Keluarnya kemana? Kepada semesta, ciptaan. Sun, ya, never,
indivisa, tidak pernah bisa terpisahkan. Ya. Prinsip yang ketujuh, prinsip partisipasi. Yaitu begini, apakah terbuka ruang peran serta bagi seluruh ciptaan ke dalam persekutuan Trinitaris, atau sebenarnya Trinitas itu udah urusannya Allah saja? Ya. Sebuah doktrin Trinitas yang sehat selalu harus membuat kita bisa mengambil bagian ke dalamnya. Karena kalau tidak, buat apa doktrin semacam itu? Itu sebabnya kemudian Catherine Lacunya, seorang teolog perempuan yang sangat luar biasa, mengatakan bahwa doktrin Trinitas ini doktrin yang paling praktis dari semua doktrin yang kita miliki dalam kekristenan. Kenapa? Karena semua kemudian kita baca dalam konteks Trinitas. Prinsip yang ke-8, dan ini khusus ketika kita bicara soal Kristus, prinsip kesatuan hipostatik. Apa itu artinya? Kesatuan pribadi. Kesatuan dua hakikat dalam satu pribadi. Apakah keilahian dan kemanusiaan Kristus itu tetap dipertahankan dan menyatu? Atau ada omongan dari sang teolog atau sang pendeta yang seolah-olah keilahian dan kemanusiaan Yesus itu terpisah? Kalau iya, tweet dan ada bahaya di sana. Nah, itu prinsip 8 prinsip saudara yang harus kita pahami benar-benar, dan dengan itu dengan mudah sebenarnya kita bisa menolak beberapa ajaran yang keliru. 1 menit lagi. Misalnya ajaran ditolak triteisme, 3 ilahi. Kenapa? Karena ini melanggar prinsip yang keberapa, Bapak Ibu? Melanggar prinsip yang kedua, prinsip keesaan. Ada 3 Allah. Atau yang kedua adalah monoteisme sederhana. 1 Allah, 1 pribadi. Dan itu pun kita tolak. Dan karena itu kekristenan walaupun monoteis seperti Yahudi dan Islam, tetapi berbeda monoteismenya. Monoteisme mereka itu monoteisme simple atau monoteisme radikal. Sementara dalam kekristenan adalah monoteisme kompleks atau monoteisme yang trinitaris gitu. Nah, kemudian juga ada yang disebut sebagai modalisme, dan ini banyak sekali diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu kita kepada anak-anak kita, yang mengatakan bahwa misalnya sang Bapa itu mencipta, anak itu menyelamatkan, Roh Kudus menyempurnakan, itu modalisme, Bapak Ibu Saudara. Atau modalisme historis. Apa itu modalisme historis? Yaitu zaman PL itu zamannya Bapak, lalu Bapaknya selesai, anak yang muncul. Anak disalib, bangkit, naik ke surga, giliran Roh Kudus. Seolah-olah ketika anak itu datang, rohnya nggak ada. Ketika Bapak itu bekerja, anak dan roh masih di atas. Itu pandangan yang menyesatkan dan ditolak oleh bapak-bapak gereja. Ya. Atau subordinasionisme yang menganggap bahwa 1 dari 3 pribadi itu lebih tinggi dari yang lain. Ya, secara ilahi. Bapa di atas anak dan roh, atau Bapa di atas anak, anak di atas roh, dan seterusnya dan sebagainya.